Oke, selamat berjumpa kembali dengan Kaho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini untuk melanjutkan review 3 dimensi print ya, yang sewaktu kemarin saya janjikan. Sebenarnya bukan dijanjikan sih, cuma memang untuk kelanjutan ya. Kemarin kita sudah membahas 3 dimensi print, khususnya untuk Anet ya, A8 Plus yang saya punya, dan solusinya apa-apa aja dari problem tersebut ya. Memang membuat sedikit frustasi ya. Kalau misalkan untuk orang-orang yang awam, silahkan aja tonton video sebelumnya agar lebih paham dan tidak gagal tidak gagal dalam penanggulangannya kelak. Oke, di sini saya akan memperkenalkan sebuah tool ya. Sebenarnya di sini sudah ada di dalam internet ya, cuma memang saya hanya mereview ulang. Alatnya sederhana, cuma memang kalau misalkan kita aplikasikan di 3 dimensi printer itu luar biasa bermanfaat ya. Karena apa? Saya saja pada saat menyeting itu untuk khususnya sumbu X ya, ke kiri ke kanan ya, itu untuk extruder itu agak susah. Dan memang pada saat menyeting pun setelah istilahnya sesuai, cuma memang untuk di sisi sebelah yang lainnya itu kadangkala dia bergeser, jadi itu susah banget. Oke, kita langsung saja. Apa sih alatnya itu? Ini dia alatnya, sederhana tapi bermanfaat ya. Alatnya cuma seperti ini. Apakah bisa lebih dijelas untuk melihatnya? Itu dia lebih jelas ya. Ya, apa sih alat ini dan penggunaannya bagaimana ya? Pertama-tama, nama alat ini adalah X-axis leveler. Jadi untuk leveling ya, antara sumbu di bawah itu Y dan X ya. Ini dia untuk alatnya, untuk menyambungkannya ini seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada lekukan seperti huruf U ya. Ini itu untuk ditaruh di sumbu Y, dan untuk di sini ditaruh di sumbu X ya. Kalau misalkan kita aplikasikan, sebentar saya kasih contohnya. Itu misal pulpen ini dia sumbu Y ya, asap ya, sumbu Y itu kita taruh seperti ini. Nah, begitu ya. Nanti di sini itu kita menggunakan sumbu ini contohnya ya, sumbu X ya, itu seperti ini. Nah, jadi pada saat kedua sumbu ini dihubungkan ya, misal tidak ada gap ya, paling gap paling sedikit ada ya. Jadi Anda tinggal sebelum memasang alat ini tuh baut untuk ininya stepper ya, yang untuk screw itu kita kendorkan dulu, lalu kita pasang alat ini, kita letakkan as sumbu X dan as sumbu Y disambungkan, lalu kita tinggal kencangkan saja baut
yang ada di stepper. Kalau misalkan ada selain tipe lain ya, ada kemungkinan di baut yang di atas, tapi kalau saya baut stepper ya yang adanya. Oke, kita langsung saja kita coba bagaimana tata cara untuk pemakaiannya secara langsung ya, biar supaya tidak ini ya, tidak salah paham ya. Sebentar, saya nyalakan dulu lampunya, ada kemungkinan kurang terang. Maaf ya, lampu di rumah itu memang agak kurang terang ya, tapi tidak masalah. Kita langsung saja ke lapangan ya. Ke lapangan, bilangnya ke lapangan, kayak orang yang tahu aja lapangan itu kayak gimana. Nah, kita bisa lihat di sini, inilah printer saya ya, meskipun sudah hampir 1 tahun lebih, dia masih jos dan tidak perlu disetting lagi karena memang sudah di-upgrade. Dan di video sebelumnya masalah-masalah apa aja yang muncul sudah dipecahkan, dan pada saat menggunakan printer ini dia tidak perlu disetting lagi, langsung jalan, langsung print ya, tidak perlu adanya settingan lagi seperti saya 1 tahun yang lalu pusing sendiri, tanya ke distributornya malah bilang ya dapatnya part yang itu, malah terbalik lagi. Oke, kita lanjut saja. Saya tidak akan membahas tentang distributornya karena ini bukan untuk mempromosikan produknya dia. Tapi kita ambil manfaatnya saja. Langsung saja ya, kita ini kan sumbu Y ya. Pertama-tama kita sumbu Y itu kita tarik biar supaya antara sumbu X dan sumbu Y itu dia sejajar ya, dan tanpa halangan. Pada saat itu kita langsung saja letakkan ini di sini ya. Nah, ini di sini. Lalu kita ini ya. Ini kan ada apa? Ada ini ya, ada baut tanam ya. Kita bisa lepaskan. Jadi saya di sini hanya ilustrasi aja ya. Kalau saya kan di sini bautnya di sini yang untuk skru ini ya, terus yang di sebelah sana ada satu lagi ya, itu skru juga sama baut tanam. Jadi dua-duanya itu dilepaskan ya. Kita contohkan saja kalau untuk di sini, karena ini sudah disetting, jadi saya tidak akan menunjukkan ininya ya, keseluruhannya, cuma hanya sebatas ilustrasi. Kita turunkan untuk sumbu jetnya. Nah, itu dia. Nah, setelah posisi jet aksis itu turun di sini ya. Ya, ini kan jet ya, jet aksis ya. Nah, kalau yang untuk kesini kan dia X aksis ya, dan di sini Y aksis. Nah, kemudian kita kencangkan bautnya yang di sini ya, dan di sana juga pada saat posisinya itu demikian. Kencangkan yang di sini. Setelah kencang kita lepaskan. Kita pasang di sini ya. Kita pasang di sini, dan kita juga bisa mengencangkan baut yang di sana. Sebentar, kita naikkan dulu.
Kok salah. Tar. Maaf. Gimana? Nah, itu dia. Ada kemungkinan untuk ini ya, ini tuh agak mengganggu sedikit ya, tapi tidak apa-apa, itu bisa dicabut ya. Ups. Nah, itu dia, seperti itu ya. Dalam kondisi ini tidak terlalu bergerak ya. Jadi itu tinggal di pasang, dikencangkan ya. Jadi biar supaya dia tidak bergerak. Nah, untuk pelaksanaannya, kalau menurut saya ya, kenapa tadi saya meletakkan yang pertama itu di sebelah sini ya, ini karena memang untuk yang sebelah sini kan ringan ya, sedangkan yang di sana kan berat ya. Jadi yang mudahnya itu di sini dulu ya, hanya sebatas buat demo. Tapi untuk pelaksanaannya, langkah lebih baik untuk rekan-rekan pada saat mencoba itu diusahakan yang ada motor steppernya dulu. Kalau yang untuk di X-aksisnya itu dia tidak menggunakan double stepper ya. Itu alangkah lebih baik di situ. Kenapa? Di sana itu kan dia lebih berat ya. Jadi kalau untuk yang di sini kan lebih ringan. Ini dia hanya mengikuti saja. Ya, seperti itu. Oke, karena ini sudah disetting sama saya juga tidak terlalu untuk menyetingnya lagi karena memang sudah, menurut saya udah bagus ya. Jadi dia tidak perlu adanya setting lagi. Maksudnya tidak memerlukan setting dari leveling, terus dari setting aksisnya, apakah dia ada yang longgar atau bagaimana, tidak perlu lagi. Jadi memang sudah di awal sudah di setup. Paling kalau misalkan dia nabrak ya, cuma nabrak juga nggak terlalu ini sih. Kalau saya pas habis nabrak itu ya karena memang di sininya itu ada debu ya. Jadi pada saat di print, misalkan si objek print itu dia tidak rekat ya. Jadi dia pada saat itu kan, kalau misalkan print yang keluar dari sini kan panas ya, tapi pada saat diletakkan di sini ya, itu kan misal dia begini ya, ini kan nozzle ya, ini print ya, ini print ya, jadi dia kan begini ya, agak bengkok pada saat dia bergerak ya. Nah kesini ya, itu pada saat dia bergerak itu ini ikut ketarik ya. Jadi kalau misalkan bawahnya itu dia tidak begitu rekat ya, itu akan bergeser terus kemudian bergoyang, lepas. Nah jadi bisa nabrak. Tapi alhamdulillah ya, pada saat udah di setting ini sudah tidak perlu lagi. Alhamdulillah tidak perlu di ini ya, tidak perlu di setting lagi ya, langsung jalan saya. Jadi memang sudah oke lah. Oke, kita kembali lagi. Alhamdulillah. Aduh, sebentar saya storykan. Oke, untuk barang ini banyak ya, di internet juga ada ya. Jadi untuk rekan-rekan kalau misalkan ada keinginan untuk membuatnya sendiri ya silahkan ya.
Atau kalau misalkan dari rekan-rekan malas, istilahnya pengen yang jadinya saja langsung gitu, boleh pesan aja di Kaho ya, di oil shop ya. Jadi tinggal membeli. Ini harganya murah ya, saya sekitar berapa nih, mungkin 20 ribuan ya, ya murah lah, antara segitu ya. Ya mudah-mudahan aja ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan pemula ya. Jadi jangan sampai seperti saya ya, waktu awal-awal tidak tahu tentang 3 dimensi print, tiba-tiba ada keinginan membeli ya, memulai usaha, langsung tancap gas saja. Ada problem juga ya, dipecahkan sendiri, tanya ke distributor juga ya, wassalam ya. Maklum, ada kemungkinan dia pada saat pengangkatan tidak di ini ya, maksudnya pada saat dia masuk jadi karyawan ada kemungkinan untuk trainingnya kurang, atau tentang pemahaman produk yang dia jual juga apa istilahnya minim ya. Kalau di kita kan ada kemungkinan sales ya hanya menjual gitu kan, misalkan menjual multi tester ya, dan ini buat apaan sih, yang kalau misalkan ditanya sama customer terus jawabnya ya buat ngukur pak, ngukur apaan aja sih. Nah ini kan ada AC, DC, terus ohm, terus di sini ada pengukuran dioda gitu kan. Nah terus di sini juga ada yang namanya ukuran-ukurannya gitu kan. Terus kalau misalkan kita ke ohm ya, terus kita tekan, nah itu ada lampunya, berarti itu artinya nyambung. Cuma kan pada saat ditanya lagi, yang fungsinya ini buat apa sih, ini buat apa sih, ada kemungkinan dia tidak bisa menjawab ya. Terus atau kalau misalkan ini rusak, bagaimana sih di dalamnya cara perbaikannya, ya dia juga ada kemungkinan dia tidak bisa menjawab karena memang bukan profesinya. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau untuk marketing ya, itu dia tahu luar, tahu juga dalamnya ya, paling enggak ya dalamnya itu 10% lah, itu udah cukup ya. Jadi pada saat ditanya seperti saya customer ya tentang 3 dimensi print ini, jangan jawabnya oh itu dari sananya pak. Nah saya balikin lagi kan, dari sana dari mananya, oh dari negeri Cinanya pak, kayak gitu pak, oh gitu. Terus kalau misalkan saya coba gimana ya, coba aja dulu pak, ini udah pernah dicoba belum, oh udah pak, oh gitu, ya udah saya coba, ternyata nabrak. Ya begitulah. Oke, mungkin hanya sebatas itu ya pengetahuan, atau misalkan dari rekan-rekan ada yang ingin di-share biar supaya kita bareng-bareng menjadi lebih cakap ya, untuk memperlakukan barang, dan juga kalau ada problem kita cari solusinya, kita pecahkan bersama. Oke, dari Kahos mungkin untuk video kali ini hanya sebatas itu saja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.